warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang uji multikolonialitas atau uji asumsi klasik yang beranggotakan M. Fathur Razi, Lailatus Sa'adah, Mufattihatut Taubah, dan Nur Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufattihatut Taubah. Di sini saya akan menjelaskan di slide pertama, yaitu tentang multikolinialitas. Multikolinialitas adalah kondisi di mana terjadi kolerasi yang kuat di antara variabel-variabel bebas dalam kurung X yang diikut sertakan dalam pembentukan model regresi linier. Nah, selanjutnya dapat terlihat bahwa multikolinialitas merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi asumsi regresi linier. Dengan demikian, multikolinialitas tidak mungkin terjadi pada regresi linier sederhana, di mana hanya terdapat suatu variabel bebas dalam kurung X. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Fathur Razi. Hubungan antar variabel bebas. Yang pertama, tidak berkolerasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, tidak berkolerasi dengan variabel bebas lain yang terkait dengan variabel tak bebas, namun belum atau tidak masuk dalam model. Yang ketiga, berkolerasi dengan dirinya sendiri. Yang keempat, berkolerasi dengan variabel bebas lain yang terkait dengan variabel tak bebas namun belum atau tidak masuk dalam model. Contoh kasus di sini, misalkan regresi pengeluaran untuk konsumsi makanan keluarga pada pendapatan keluarga, tabungan, usia kepala keluarga. Variabel bebas akan saling berkolerasi. Variabel bebas juga berkolerasi dengan variabel sosial ekonomi lain yang berpengaruh terhadap pengeluaran untuk konsumsi, misalkan ukuran keluarga. Terjadi multikolinialitas dalam kurung kolinialitas. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya akan melanjutkan materi tentang tujuan uji multikolinialitas. Yang pertama yaitu, uji multikolinialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Yang kedua yaitu, model regresi. Yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi yang kuat di antaranya variabel bebas, karena jika hal tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Yang ketiga yaitu variabel ortogonal adalah variabel bebas antar sesama variabel bebas bernilai 0. Yang keempat yaitu uji ini untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu tentang indikator multikolinialitas. Yang pertama yaitu beberapa indikator dalam mendeteksi adanya multikolinialitas. Yang kedua yaitu nilai R2 yang terlampau tinggi lebih dari 0,8 tetapi tidak ada atau sedikit T statistik yang signifikan. Yang ketiga yaitu nilai F statistik yang signifikan namun T statistik dari masing-masing variabel bebas tidak signifikan. Yang keempat yaitu untuk menguji masalah multikolinialitas dapat melihat matriks atau kolerasi dari variabel bebas. Jika terjadi koefisien kolerasi lebih dari 0,80 maka terdapat multikolinialitas. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Lailatus Sa'adah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Tusanti akan menjelaskan tentang cara mengatasi multikolineritas dan penyebab multikolineritas. Jika terjadi multikolineritas dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan cara mengeluarkan salah satu variabel di antara variabel-variabel yang mempunyai hubungan kuat. Yang kedua, menambah data baru atau membagi kurun waktu. Terus penyebab multikolineritas. Penyebab multikolineritas adalah adanya variabel atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih. Namun penyebab lainnya yang dapat menyebabkan hal tersebut secara tidak langsung antara lain. Yang pertama, nilai koefisien beta dari sebuah variabel bebas dapat berubah secara drastis apabila penambahan atau pengurangan variabel bebas di dalam modal. Yang kedua, nilai R2 yang tinggi atau signifikan. Namun nilai standar error dan tinggi signifikasi masing-masing variabel sangat rendah. Yang ketiga, perubahan kecil sekalipun pada data akan menyebabkan perubahan signifikan pada variabel yang diamati. Yang keempat, nilai koefisien variabel tidak sesuai dengan hipotesis. Misalnya, variabel yang seharusnya memiliki pengaruh positif atau nilai koefisien positif ditunjukkan dengan nilai negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.